Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali renungan guru dengan satu kebenaran firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai ayat 13. Roma 15 ayat 1 sampai ayat 13. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu orang yang lemah dan orang yang kuat. Nas yang akan kita renungkan pada ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat perjalanan Paulus memberitakan firman Tuhan di kota Roma. Paulus melihat ada perbedaan antara kehidupan orang yang kuat dan orang yang lemah. Maka dalam hal ini Rasul Paulus bertujuan agar antara orang yang kuat dan orang yang lemah memiliki pengharapan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa tujuan Paulus antara orang yang kuat dan orang yang lemah memiliki pengharapan? Ayat pertama. Ayat ini berbicara bahwa Paulus menyatakan setiap manusia memiliki kekuatan masing-masing. Poin ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang kuat dapat menanggung kelemahan orang lain. Dengan kata lain, memberikan perhatian dan semangat kepada orang lain. Ayat kedua. Ayat ini menekankan kerjasama antara saudara. Poin ini menjelaskan kepada kita, di saat ada kerjasama antara orang yang kuat dan orang yang lemah, maka di situ terdapat iman yang datangnya dari Tuhan. Ayat ketiga. Ayat ini menyatakan bahwa Kristus hadir bukan untuk mencari kesenangan sendiri, melainkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ayat 4 sampai ayat 6. Ayat ini mendorong kita untuk memiliki rasa rela berkorban terhadap Tuhan maupun terhadap manusia. Ayat 7 sampai ayat 12. Ayat ini Kristus memberikan contoh, yaitu rela berkorban terhadap Tuhan maupun terhadap manusia. Dan yang terakhir, ayat 13. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah sumber pengharapan bagi manusia yang akan menghadirkan sukacita di dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, inti dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Paulus meminta kita untuk meneladani Tuhan Yesus dalam hal lebih memperhatikan sesama dibandingkan memperhatikan diri sendiri. Permintaan ini berkaitan dengan kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat. Firman Tuhan di sini meminta kita untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan dan mendukung mereka agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita yang kuat diharuskan untuk memperhatikan dan menerima mereka yang lemah agar iman mereka dibangun. Yang kedua, Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan rohani seseorang percaya. Arti kuat di sini menunjukkan kepada iman
orang yang dewasa. Orang yang kuat adalah orang memahami kebebasan rohani di dalam Kristus dan tidak mau diperbudak oleh hukum Taurat. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka terhadap hati nurani yang diterangi oleh firman Tuhan. Sedangkan orang yang lemah mengacu kepada orang percaya yang imannya belum dewasa. Mereka merasa wajib untuk mentaati hukum Taurat. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita yang merasa kuat agar peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Kita harus membantu mereka dengan cara mendoakan ketika mereka jatuh ke dalam pencobaan. Hendaklah kita menjadi panutan bagi mereka yang lemah. Mari kita bersama-sama mengambil komitmen bahwa kita sebagai jemaat dalam satu tubuh Kristus, kita tidak membiarkan saudara-saudara kita menanggung kelemahannya sendiri. Kita belajar peduli serta memberikan perhatian dan mendukung kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.